Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami YB Channel. Ya Allah ya Karim, ya Wali, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, iman tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan yang masih remaja atau yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang sesuai dengan hatinya, dan yang masih belum bekerja mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan seperti yang diinginkan dari hatinya pula untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi tentang pandangan Satrio Piningit dengan namanya sebuah agama. Jadi gini, bahwa agama itu dalam pandangan Satrio Piningit merupakan sesuatu hal yang memang perlu diadakan di muka bumi ini untuk kita semua, untuk hamba-hamba daripada Sang Pencipta alam semesta ini, agar kita itu bisa terpola dan terfokus serta lurus dalam namanya berpandangan. Jadi gini, agama itu udah mempunyai sebuah makna dan arti, ya. Jadi agama diturunkan ke muka bumi ini mengandung makna yang betul-betul ditujukan untuk hambanya agar tidak gonte. Tidak gonte itu artinya tidak gamang, tidak ngalor ngidul gitu loh. Jadi agar fokus gitu. Gamang itu kan orang yang tidak punya pendirian, tidak punya satu patokan. Jadi agama itu kan satu A itu kan tidak, gama itu maksudnya biar tidak gamang gitu loh. Jadi agama itu agar hidup itu tentram, damai dan sejahtera. Itu yang disebut dengan agama, maksudnya semacam itu. Jadi betul-betul ya, kalau namanya di bahasa Jawa A itu kan tidak, tetap ya. Gama itu maksudnya agama itu ageman, itu maksudnya ageman itu pakaian ya. Ini pakaian maksudnya. Pakaian itu apapun yang kita pakai di sekujur tubuh kita. Jadi maksudnya pakaian itu, jadi apa yang kita pakai gitu kan untuk menghormati, menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika kita berpakaian yang bagus, pakaian yang rapih, kan otomatis kita menghargai orang lain karena untuk menghargai diri kita sendiri, kan gitu. Jadi ada namanya pepatah di dalam Jawa namanya ajining diri soko toto busono, itu maksudnya harga diri seseorang itu ditentukan dari penampilannya, tapi tidak hanya cuma penampilan semata. Nah, ada lagi di dalam filosofi Jawa, yaitu ajining diri ono ing ubaeng lati. Maksudnya seseorang bisa dihargai atau tidak itu dari namanya ucapannya. Lati itu maksudnya lidah, dari lidahnya, karena lidah tidak bertulang kan. Jadi ucapan, apa yang diucapkan oleh seseorang itu bisa menentukan atau bisa memberikan sebuah nilai kepada orang itu tadi yang mengucapkannya. Kan semacam itu. Ketika ucapan kita itu mungkin banyak berbohong, banyak berdusta, mana mungkin orang akan menghargai kita. Kan semacam itu. Percuma sih itu mah. Percuma sih fulan mah. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya atau apa yang dilakukannya. Dalam namanya agama masih ada, itu selalu berhubungan dengan agama tersebut ya. Jadi manusia atau orang yang ucapannya tidak bisa dipercaya, itu kan menunjukkan bahwa orang tersebut dicap atau dinilai tidak benar dan tidak baik di dalam tata kemasyarakatan. Nah, semacam itu. Sedangkan dalam agama itu ada yang disebut namanya insan kamil. Insan kamil itu orang yang berbicara sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kerentek hatinya sama dengan apa yang diucapkan. Dan itu sudah tentu sesuatu yang baik-baik dan sesuatu yang benar dari yang benar. Nah, ini yang disebut namanya insan kamil tersebut. Memang susah untuk menjadikan manusia itu sebagai insan kamil, ya sudah tadi merunut lagi kepada hal agama. Barang siapa yang beragamanya baik, pasti kelakuannya pun akan baik, ikut serta dalam sesuatu
apa yang dilakukan pasti menuju tentang kebenaran. Nah inilah, makanya Satrio Piningit ini cara pandangnya kepada agama itu seperti itu. Nah, sedangkan namanya agama tidak perlu untuk kita bela. Ya kan semacam itu. Untuk apa kita membela agama? Agama tidak perlu untuk kita bela. Tapi kita perlu untuk beragama. Karena kita sebagai manusia yang bertuhan, manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya ini Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran yang berharga dari Satrio Piningit ini tentang bab agama. Gitu loh. Agama sudah jelas tadi dijelaskan. Agama adalah ageman atau pakaian. Kalau pakaiannya baik sudah pasti hati nurani serta tingkah lakunya pasti baik. Gitu loh. Agama agar tidak kita hidupnya kacau, sudah pasti hidupnya lurus, hidupnya baik, hidupnya terarah, hidupnya terpola dan fokus mengerjakan sesuatu atas nama ibadah. Itu yang disebut dengan namanya agama. Orang yang beragama sudah pasti mengerti tentang seluk-beluk tentang kehidupan ini. Jadi gini, untuk apa kita kita membela agama, tapi tadi ucapannya saja sudah tidak bisa dipercaya. Kan semacam itu, ucapan dengan perbuatannya tidak bisa dipercaya. Apa itu orang yang beragama? Itu sudah menyimpang jauh dari konotasi orang beragama. Sedangkan orang yang beragama adalah orang yang tingkah laku dan tindak tanduknya seperti Satrio Piningit tadi bisa dipercaya, atau yang disebut dengan namanya al-amin. Bisa dipercaya segala tingkah lakunya, tindak tanduknya, ucapannya, segala apa yang diperbuat adalah menunjukkan tentang kebenaran, menunjukkan kepada seseorang tentang kebaikan, tentang budi pekerti yang agung, yang luhur, yang mana sebetulnya sudah diwariskan kepada kita dari nenek moyang kita. Di Nusantara ini sangat luar biasa apa yang telah diwariskan kepada generasi-generasi kita sekarang hingga nanti yang akan datang. Itulah luar biasanya Nusantara ini sudah mewariskan namanya sepak terjang, tata cara, tata kerama, dan tata susila yang sungguh luar biasa yang mesti kita ikuti sebagai generasi selanjutnya, seperti estafet gitu loh. Jadi Satrio Piningit itu cara pandang kepada agama itu semacam itu. Agama tidak perlu untuk kita bela. Ngapain koar-koar tentang agama kita bela, tapi kelakuannya tetangganya lapar aja kita cuek aja, tetangganya kesusahan kita cuek. Apa itu orang yang beragama? Nonsen itu, yang semacam itu. Jadi gitu. Jadi gini, orang yang sungguh benar-benar beragama itu dengan tadi tindak tanduk yang mencerminkan manusia yang tidak kacau, kan semacam itu. Lawang tahu sendiri saudaranya kesusahan, tetangganya menjerit kelaparan aja, cuek saja, diem saja, cicing baik. Apa itu yang disebut manusia beragama? Bukan. Manusia yang beragama, manusia yang betul-betul mengerti, merasakan tepos liro. Nah inilah tepos liro ini yang ada di negeri ini, Nusantara ini yang luar biasa harus kita kembangkan. Karena mencerminkan sebuah namanya tata cara orang beragama, yaitu tata susila tadi, tata kerama tadi. Gitu. Masa ada orang tua lagi duduk, lewat saja, tidak, puntenlah, maaflah, ikut lempang lewatlah, gitu loh, pamit, nuwun sewu lah. Itu baru kalau orang yang melakukan itu ketika ada orang tua, menghormati orang tua, namanya orang yang beragama. Kan macam itu. Koar-koar lah, ngomong beragama, membela agama. Agama tidak perlu untuk kita bela. Tapi kelakuan kita yang harus menunjukkan bahwa kita beragama, yaitu tadi dengan tata cara kita hidup. Gitu loh, ucapannya harus bisa dipercaya, perbuatannya sama dengan apa yang kita ucapkan. Baru namanya disebut orang yang beragama. Itu kan menurut saya gitu loh. Kalau salah ya minta maaf lah. Itu silahkan komen aja di bawah. Ya, jadi gitu. Jadi agama tidak perlu untuk kita bela, tapi dengan otomatis kita mengerjakan saripati daripada kehidupan ini agar kita merasakan keluh kesah, mendengar keluh kesah, lantas kita bisa untuk beraksi dan juga untuk bisa betul-betul membantunya, menolongnya apa yang dia
inginkan, apa yang mereka harus kita bantu, harus kita tolong, itu baru kita namanya beragama, kan semacam itu. Banyak orang-orang kayak gitu, hanya jual-jual namanya nama agama, segala macam, tapi nyatanya dia melakukan sebuah tindakan, sesuatu yang tidak perlu kita contoh. Tindakannya justru menyimpang dari tata cara dan tata norma, tentang tata susila kehidupan di muka bumi ini. Kok mengaku-ngaku sebagai orang yang beragama? Itu sangat namanya ngawur. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing lah. Jadi Satrio Piningit mengajarkan kita untuk kita betul-betul tadi berucap yang bisa dipercaya, tingkah lakunya sama apa yang diucapkan, dengan menebar sebuah kebaikan, persatuan, guyup rukun, dan perdamaian, saling menghormati, toleransi. Nah itu baru namanya orang disebut agama oleh Satrio Piningit. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.